Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar para pahlawan-pahlawan devisa semuanya? Baik. Allahu akbar. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, mengagumkan. Semua yang terjadi pada diri orang beriman itu mengagumkan. In asabathu sarra, seandainya yang terjadi itu menyenangkan hatinya, syakar. Karena khairan lahu, dia bersyukur dan itu baik baginya. Karena kalau dia bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah. In asabathu darra, seandainya yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginannya, menyusahkan hatiannya, maka itu pun juga baik bagi dia, karena dia sabar. Dan orang yang sabar balasannya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi kalaulah memahami hidup seperti itu, maka tidak ada beda antara pujian dengan cacian, tidak ada beda antara berhasil dengan tidak berhasil, karena semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kemarin saya sampai dan bisa memberikan 3 tausiah, mungkin kita bersyukur. Tapi kemudian saya hanya setengah jam, kembali lagi, kita bersabar. Dua-duanya baik. Mana yang lebih baik antara syukur dan sabar? Mana yang paling ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa yang kita tidak bisa pilih. Lahir menjadi orang Jawa, itu kita tidak bisa memilih. Lahir menjadi orang Sunda, itu kita tidak bisa memilih. Lahir menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, itu kita tidak bisa memilih. Tapi untuk membuat kajian, ini kita bisa memilih antara hadir kajian atau tidak hadir, antara buat pengajian atau tidak buat pengajian. Maka ketika pada saat kita tidak bisa memilih, ini takdir, harga mati, tidak bisa kita tawar-tawar. Tapi ada saatnya kita memilih antara makan atau tidak makan, antara minum atau tidak minum, antara pergi atau tidak pergi. Kalau alat-alatnya sudah kita siapkan, remnya sudah kita periksa, gasnya kita sudah bawa ke bengkel, kita sudah lihat semuanya sempurna, kemudian kita bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian terjadi musibah, maka kita berkata, qadarullah. Itu ketetapan Allah. Jangan pernah berkata, kalaulah dulu begini, kalaulah begini, kalaulah tidak pergi, kalaulah dulu konfirmasi dengan KBRI, kalaulah dulu minta KJRI, kalaulah dulu calling visa, kalau qadarullah, kita sudah usaha. Tapi andai terjadi kekeliruan, maka kita perlu introspeksi diri. Nah, ini saya ingin mendudukkan masalah ini, jangan kita sedih berlarutan, baik saya sebagai ustaz yang memberikan tausiah maupun saudari-saudari akhwat yang mentaja acara ini. InsyaAllah kita jangan pernah taubat untuk berbuat baik. Taubat dari dosa, ya. Taubat dari maksiat, ya. Tapi gara-gara acara ini lalu berkata, saya taubat buat baik, maka ini tidak benar. Apakah taubat buat baik? Tidak, kita terus buat baik. Maka dalam kesempatan singkat ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mesti fahami bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita lahir sampai kita merangkak, sampai kita berjalan, sampai kita remaja, menikah, punya anak, sampai kita tua, sampai kita mati, tidak ada yang luput dari tatapan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu cemas menghadapi hidup, tapi jangan pula terlalu berserah kepada Allah. Seimbang. Kita tetap berusaha, tapi di samping itu juga kita bertawakal Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam tekad, fatawakkal 'ala Allah. Maka hidup bersama Allah indah.
Andai terjadi yang tidak kita inginkan, alhamdulillah, tidak ada gundah gulana, tidak ada risau, karena semuanya kita serahkan. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan kepada Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa saudari-saudari, akhwat sekalian yang berada di Hong Kong ini mencari nafkah. Ini perlu diluruskan. Hong Kong bukan tujuan akhir. Jangan sampai habis masa kerja terus lagi, bukan. Di sana bukan tempat kita. Di sana hanya tempat kita bertanam padi, setelah padinya tumbuh, lalu kemudian mekar, kita tuai, kita petik, jadi beras, kita pulang. Ini negeri kita. Pepatah Melayu mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, maka lebih indah di negeri sendiri. Kembalilah ke tanah air. Ini semua bumi-bumi milik Allah. Tapi di Pulau Jawa, di Indonesia, di sana suami, di sana anak-anak, di sana keluarga. Maka bertekadlah, saya hanya ingin menanam padi. Setelah padinya tumbuh, mekar, bersemi, saya akan tuai, padi akan saya bawa pulang. Jangan pernah sampai sekian, karena unlimited, tidak ada batasan. Lalu kemudian 2 tahun, tambah menjadi 3 tahun, tambah menjadi 6 tahun, tambah menjadi 9 tahun, tambah sampai akhirnya ini mau kemana perjalanan? Kita punya keluarga. Maka pahamilah bahwa ke sana ini mencari modal. Jangan sampai salah memanage harta. Ketika sudah berhasil 3 tahun, lalu uang yang banyak tadi pulang ke rumah, lalu kemudian seperti orang kaya baru yang baru dapat, anak-anak yang baru dapat mainan, akhirnya tidak tahu ini uang mau dikemanakan. Beli TV besar, beli rice cooker mewah, beli kulkas besar. Setelah itu uang habis, tidak mau tahu kemana. Kenapa kita tidak hidup zuhud, bersahaja? Bersahaja bukan berarti tidak punya harta, punya. Perbaiki rumah secukupnya, jangan terlalu mewah. Punya kulkas, punya TV, punya alat-alat keperluan kita. Tapi kemudian jangan lupa, ini modal untuk ternak ayam, ternak puyuh, kemudian untuk ternak lele, kemudian buka warung kecil-kecilan. Apa yang bisa kita lakukan? Bahwa harta ini seperti air garam. Dia kalau kita minum kita akan haus, kurang. 3 tahun kurang, 6 tahun kurang, 9 tahun kurang. Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam punya lembah terbuat dari emas, dia tidak pernah berkata cukup, puas, tidak. Dia akan minta, ayakuna lahu wadiyan akhar, ya Allah kasih lagi, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Maka saudari-saudariku sekalian, pahamilah bahwa ini tempat untuk mencari modal. Lalu kemudian yang ketiga, hukum aslinya perempuan itu di rumah. Yang mencari nafkah itu suami. Istri itu hanya di rumah. Tapi terlepas dari keterbatasan negara, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, maka apa boleh buat darurat, daripada mati, daripada buat dosa, daripada buat maksiat, terpaksalah saudari-saudariku yang sudah menikah harus berat untuk mengatakannya, anaknya tinggal, suami. Padahal semestinya suami yang mencari nafkah. Oleh sebab itu pahami, jaga diri baik-baik, tutup aurat. Jangan lupa, kita ada usaha untuk menjaga diri, tapi juga ada perlindungan dari Allah. Jangan lupa sebelum tidur malam, wudhu dulu. Setelah wudhu, salat witir. Usalli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira. Al-Fatihah. Ayat, kalau hafal sabbihis rakaat pertama, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallah. Andai tidak hafal ayat, silakan baca qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. 3 rakaat afdal, sehingga tidur dalam keadaan suci. Malaikat mendoakan kalian, melindungi kalian dari santet, dari pikiran-pikiran kotor, dari prostitusi, dari penyakit LGBT, dari berbagai macam. Allah jaga kalian.
Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah akan memelihara. Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Itu disebutkan dalam Quran. Maka terus kita jaga diri. Bangun pagi, sebelum pergi tempat bekerja, jangan lupa wuduk dulu. Salat duha, dengan wuduk bersih suci turun rahmat dari Allah, dibawa oleh para malaikat salat duha. Selama bekerja zikir, jangan lupa zikir. Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pahami diri bahwa kalian adalah istri, bahwa kalian adalah anak perempuan. Kalian punya tanggung jawab untuk keadaan darurat, apa boleh buat, karena susah, hanya tinggal bebatuan di kampung halaman. Maka mohon kepada Allah. Yang pertama, pahami hidup ini ada takdir, pengaturan, pengawasan Allah. Yang kedua, pahami bahwa selama di sana kalian hanya untuk mencari bekal, bukan tujuan. Yang ketiga, jaga diri, pahami tanggung jawab yang besar. Mohon kepada Allah, banyak-banyak salat sunat, banyak-banyak salawat, banyak-banyak wudu, berzikir. Yang keempat, jaga komunitas jamaah. Kalau orang-orang yang nakal punya komunitas jamaah nakal dan mereka solid di jamaahnya, mengapa penghuni-penghuni surga tidak berjamaah? Maka sudah ada komunitasnya, terus jaga. Jangan pernah pikirkan omongan orang. Karena semua ucapan-ucapan manusia ini kalau kita dengar, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan dari jalan Allah. Apapun kata mereka, ngapain kamu ikut pengajian, pakai jilbab, gaya kamu tua, ngapain enggak pakai makeup, ngapain bla bla bla. Fokus. Minta lindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu, yang berbisik-bisik fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minta mohon kepada Allah. Jangan pernah lepas dari komunitas. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mungkin dengan majikan kerja. Nanti hari Sabtu, hari Ahad fokus kumpul lagi. Lawan malas, lawan kantuk, lawan ini hari Sabtu, hari Ahad saya mau tidur, saya mau balas dendam, capek, lelah. Tidur tidak ada habisnya, tidur cukupnya. Habis itu gabung lagi dengan jamaah, kumpul. Baca Yasin. Dalam surat Yasin di awal muqaddimah tafsir surat Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin, dibaca pada perkara yang sulit illa yassarahu Allah, Allah mudahkan. Baca pelan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Salawat, jangan pernah putus salawat. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara darajat, Allah naikkan darajat kemuliaan. Jaga diri, jaga komunitas, karena serigala-serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan menjadi kambing yang terpisah dari jamaah sehingga diterkam oleh serigala di daratan, akan diseret, ditarik oleh predator di sungai dan perairan. Jaga. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Bahwa di dalam berjamaah itu ada 3. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Kafir jelas, mukmin jelas, tapi munafik yang merusak, menikam dari dalam, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Bersihkan dari ini, jangan sampai dirusak. Jangan hidup sendiri. Wa minal itsnaini ab'adu, setan akan menjauh dari 2. Kalau 2 dia jauh, apalagi 3, apalagi 5, apalagi 10, maka berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Maka terus jaga jamaah ini, apapun namanya jamaahnya. Jamaah Buya Yahya Al-Bahjah, jamaah majelis salawat Rasul, jamaah majelis Rasulullah, majelis Nahdlatul Ulama, majelis Muhammadiyah. Itu hanya jalan saja. Jangan kelahi antar jamaah. Yang naik bis sampai, yang naik ojek sampai, yang jalan kaki sampai. Tapi jangan lupa ini kendaraan. Tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Engkau yang ku maksud ya Allah. Wa ridhaka matlubi. Ridhamulah yang ku cari ya Allah.
Yang terakhir, yang kelima, bahwa hidup ini penuh dengan goncangan. Ibarat kita di atas bahtera perahu, maka ombaknya keras, karangnya tajam, anginnya kencang. Maka kalau kita tidak punya pegangan, maka kita akan terombang-ambing. Maka berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang kepada sahabat, hari ini dia kawan, besok jadi lawan. Berpegang kepada harta, tabiat harta akan binasa. Hari ini kita punya uang, hari ini kita punya kekuasaan. Berpegang kepada jabatan sampai masanya tak ada, maka berpeganglah pada Allah. Jangan terlalu berharap kepada yang ada sehingga kita lupa pada yang tidak ada. Jangan terlalu berharap pada yang ada sehingga mencemaskan yang tidak ada. Maka selalu minta, mohon kepada Allah. Di sujud terakhir mohonkan kepada Allah. Jangan diucapkan di mulut, dalam hati. Selesai berdoa minta kepada Allah. Dengan bahasa kita masing-masing mohonkan kepada Allah. Itulah 5 poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga. Diulang, mungkin kita bertatap muka belum diizinkan Allah, tapi rekaman, streaming, kajian-kajian kita tetap. Jangan lupa channel yang asli yang tidak potong-potong, channel Tafaqquh, T-A-F-A-Q-Q-U-H, Tafaqquh. Adapun sahabat-sahabat yang mengirim melalui Instagram, melalui YouTube, maka baik, yang baik kita ambil. Khudh ma safa da'ma kalar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa, hubungan kita tak pernah putus. Hubungan tetap tersambung dalam doa, tetap saling mendoakan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Ya Allah, ya Allah, hadhihi akhawati, ini adalah saudari-saudariku, hamba-hambamu ya Allah. Mereka berjuang di tempat yang sangat jauh hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk mencari makan, yang sebenarnya makanan mereka cukup di negeri mereka. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, negeri ini untayan zamrud katulistiwa, tapi rasanya terlalu banyak yang untuk dipersalahkan, terlalu banyak yang mencaci maki, sudah terlalu banyak yang mencaci. Mengapa gelap? Saudari-saudariku meninggalkan kampung halamannya hanya untuk makan ya Allah, hanya untuk mengkais rezeki yang kau tebarkan di setiap pagi. Murahkan rezeki mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jaga hati mereka ya Allah. Jangan sampai mereka berputus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Ketika mereka rindu kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka, kuatkan mereka dalam la ilaha illallah. Ya Qawiyyu ya Matin, wahai Engkau yang maha kuat. Ya Aziz ya Jabbar, wahai Engkau yang maha perkasa. Tolong saudara-saudaraku ya Allah. Mereka adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Kalau rezeki mereka di langit, turunkan rezeki mereka ya Allah. Berikan mereka ketenangan batin. Jangan sampai mereka terperosok dalam perbuatan dosa. Andai mereka pernah silap, andai mereka pernah khilaf di masa lalu, maka ampunkan segala silap salah mereka ya Allah. Sehatkan anak-anak mereka. Jadikan anak-anak mereka para penghafal Quran. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Setelah mereka cukup modal untuk pulang berusaha, bukakan hati mereka untuk kembali ke tanah air. Jauhkan mereka dari sifat boros, jauhkan mereka dari foya-foya, jauhkan mereka dari memperturutkan hawa nafsu ya Allah. Kekang hawa nafsu mereka. Setelah kembali ke tanah air, bukakan pintu-pintu rezeki mereka sehingga mereka bisa berusaha, membeli tanah, berdagang, berniaga, berternak, agar mereka terhindar dari riba ya Allah. Sampai pada akhirnya kami akan mati menghadap-Mu. Andai kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami, kiai-kiai kami. Orang-orang tua kami
menunggu mereka di kampung halaman mengharapkan rezeki dari gaji mereka. Sehatkan orang-orang tua mereka dan orang tua kami. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Mereka berada di tempat yang banyak maksiat, banyak dosa, banyak perbuatan. Kuatkan hati mereka ya Allah. Terangi cahaya hati mereka. Allahumma jma' bainana wa bainakum ma'a nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami dan mereka dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terlahir keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.